Persiapan kerja, kelompok 9. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya Dewi Rahmawati dan rekan saya Rifa Nailah. Selamat menyaksikan. Pengertian guru. Guru adalah orang yang mengajar dan membimbing siswa dalam suatu pengetahuan atau keterampilan tertentu. Langkah-langkah menjadi seorang guru. Yang pertama, pendidikan. Kenapa sih kita sebagai calon seorang guru harus berpendidikan S1? Karena menjadi seorang guru membutuhkan pemahaman yang mendalam dalam bidang pendidikan dan subjek yang diajarkannya. Karena ketika kita S1, kita diberikan dasar pengetahuan yang sangat penting, seperti pemahaman tentang metode pembelajaran, psikologi pendidikan, dan teori pembelajaran. Dan gelar S1 juga sering menjadi syarat untuk menjadi seorang guru. Yang kedua, kualifikasi. Kualifikasi menjadi seorang guru mencakup kombinasi pendidikan formal, pelatihan khusus dalam bidang pendidikan, dan sertifikasi yang diperlukan oleh pemerintah atau tenaga pendidik. Yang ketiga, keterampilan interpersonal. Kenapa sih kita harus mengembangkan interpersonal? Karena pengembangan interpersonal itu sangat penting, termasuk kemampuan berkomunikasi yang baik, memotivasi siswa, dan berinteraksi dengan orang tua siswa dan lainnya. Yang keempat, mengembangkan profesi. Kita harus terus belajar dan mengembangkan profesi kita sebagai guru dengan mengikuti workshop, seminar, dan pelatihan lainnya. Yang kelima, penguasaan materi. Kita harus lebih memiliki pemahaman yang mendalam dengan topik yang kita gunakan. Yang keenam, siap secara mental. Kita harus siap menghadapi tantangan yang mungkin kita hadapi di saat nanti kita mengajar, termasuk mengajar beragam kelas, mengelola situasi konflik, dan mendukung siswa dengan beragam kebutuhan. Yang ketujuh, etika. Etika menjadi seorang guru itu sangat penting, termasuk menjaga kerahasiaan siswa, menghormati keberagaman, dan memperlakukan siswa secara adil dan setara. Yang kedelapan, keterampilan teknologi. Seorang guru mencakup kemampuan untuk menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta aplikasi teknologi pendidikan untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa, termasuk penggunaan presentasi multimedia, platform pembelajaran daring, dan lain-lain. Yang kesembilan, jaringan. Jaringan seorang guru merujuk pada hubungan dan koneksi yang dibangunnya dan dengan berbagai pihak yang relevan dalam dunia pendidikan. Persiapan kerja sebagai guru. Yang pertama, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Salah satu menjadi guru yang baik adalah dengan memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, baik itu secara verbal, nonverbal maupun secara tertulis. Skill ini membuat guru bisa mengajar secara efektif ketika di kelas. Tak hanya itu, kemampuan komunikasi yang baik pun memungkinkan guru mengetahui kebutuhan murid-muridnya. 2. Memiliki dan menanamkan growth mindset. Kualitas seorang guru yang baik lainnya adalah harus bisa menanamkan, mempromosikan, dan menunjukkan growth mindset. Dengan memiliki growth mindset, seorang guru tak akan mudah minder, terlebih jika menghadapi tantangan dalam pekerjaannya. Yang ketiga, bertindak sebagai panutan. Selalu bertindak sebagai panutan, terutama di lingkungan sekolah, adalah cara lain untuk menjadi guru yang baik. Panutan berarti kamu tak hanya mengajarkan kebiasaan, sikap, serta perilaku ke murid, tapi juga menjalankannya. 4. Tidak memiliki bias. Kualifikasi guru yang baik adalah dengan tidak memiliki bias. Hal ini karena sebagai guru, kamu akan mengajar murid yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Seorang guru harus melakukan penilaian secara objektif dan bersikap adil pada muridnya. Tentunya hal tersebut dapat membangun lingkungan belajar yang nyaman bagi dirinya maupun murid-muridnya. Yang kelima, terus belajar dan berkembang. Cara lain agar menjadi guru yang baik adalah memiliki kemampuan belajar sepanjang waktu. Sebagai guru, kita tidak boleh merasa telah mengetahui segala hal. 6. Selalu mendengarkan dengan baik. Kualitas guru yang baik adalah selalu mendengarkan dengan baik, mau itu ke orang tua ataupun murid, sehingga seorang guru harus memiliki kemampuan active listening supaya ia bisa memahami apa yang orang lain butuhkan. Yang ketujuh, mampu beradaptasi dan bersikap fleksibel. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, seorang guru akan mengajar siswa-siswa dengan kepribadian dan latar belakang yang berbeda-beda. 8. Empati setiap saat. Empati setiap saat adalah cara lain untuk bisa menjadi guru yang baik. Menunjukkan empati berarti memperlakukan setiap murid
sebagai individu dan mencoba memahami hal apa saja yang terjadi pada hidupnya. Yang kesembilan, bersikap sabar setiap waktu. Salah satu kualifikasi yang membuat seorang guru dinilai baik adalah mampu bersikap sabar di setiap waktu. Dimanapun tingkat mengajar kita, kesabaran kita akan diuji setiap saat. Baik itu ketika mengurus kelas dan isinya, bekerja sama dengan sesama guru, hingga berkomunikasi seputar masalah atau progres murid ke orang tua. 10. Mampu menyampaikan materi dengan menarik. Cara lain yang membuatmu dapat menjadi guru yang baik dan menyenangkan adalah mampu menyampaikan materi dengan pembelajaran yang menarik. Adapun penyampaian materi yang menarik dapat berbeda-beda tergantung tingkat di mana seseorang guru mengajar. Yang terakhir, kesimpulan. Hal mendasar dalam persiapan menjadi seorang guru adalah perlunya pelatihan berkelanjutan dan pengembangan pribadi. Guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi pelajarannya, keterampilan mengajar yang efektif, kemampuan memahami kebutuhan individu siswa, dan kemampuan memimpin kelas dengan sukses. Selain itu, guru harus terus memperbarui pengetahuan mereka tentang perkembangan terkini dalam pendidikan dan teknologi, serta berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan secara berkala. Dengan persiapan yang baik, guru dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan mendukung bagi siswanya. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan?